Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, karunia, nikmat dan hidayah Allah, kita dapat berkumpul di ruangan yang tercinta ini dalam rangka mendengarkan sosialisasi budaya positif, penguatan disiplin sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 13 Mejapur yang nantinya akan disampaikan oleh ibu kita, Ibu Elsa SPD. Salawat beriringan salam selalu kita liahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya langsung saja kepada Ibu Elsa SPD dalam penyampaian sosialisasi budaya positif, penguatan disiplin sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada kita semua guru-guru Majelis Guru SD 13. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita masih dapat berkumpul sekolah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang beragama seperti kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saat ini saya sengaja mengumpulkan Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi budaya positif penguatan disiplin sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada guru-guru di SD 13 Mejapur. Hal ini saya lakukan dalam rangka pengimbasan ilmu yang telah saya dapat selama saya mengikuti diklat CGP Angkatan 8 Kabupaten Solo. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini muncul budaya positif di sekolah kita sehingga ada motivasi intrinsik dari siswa kita untuk mengikuti peraturan sekolah kita tanpa adanya paksaan dari kita sebagai guru. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang budaya positif. Pertama tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Selanjutnya posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu penanaman karakter yang kuat melalui penanaman budaya positif di sekolah menjadi sangat krusial. Secara umum semua warga sekolah sudah memiliki nilai positif sebagai warisan nilai-nilai Nusantara. Membiasakan budaya positif sebagai satu pola kebiasaan yang secara otomatis akan selalu mewarnai setiap perilaku maupun kultur seluruh warga sekolah dengan penuh kesadaran tinggi sehingga visi sekolah impian akan tercapai, yaitu menumbuhkan murid sebagai pemimpin masa depan dalam konteks merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Kita kalau mendengar kata disiplin itu tentu muncul pada kita itu apa yang muncul? Apa yang muncul pada kita? Aturan, kemudian apa lagi? Hukuman. Karena kita melaksanakan disiplin itu berdasarkan peraturan majelis sekolah kita. Kata disiplin itu juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda sekali karena disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru merupakan salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman tersebut. Sesuai dengan kriteria wawancara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan di dasar ini untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang maksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maksudnya intrinsik dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Contohnya kita di sekolah, saya ingin mendapat penghargaan sebagai guru prestasi, tidak seperti itu, tapi kita ke sekolah karena memang merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dan kesadaran kita agar menjadi teladan bagi siswa-siswa kita di sekolah kita. Menurut dosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk
kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap siswa yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Pertama, beriman dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mandiri. 3, gotong royong. 4, kepindahan global. 5, kreatif. Dan 6, kreatif. Sebagai seorang pendidik, contohnya saat kita akan mengikuti sebuah pelatihan, apakah Anda hadir karena ingin ditegur oleh pihak panitia atau tugas Anda dan mendapat surat teguran menjadi ketidaknyamanan, atau ingin dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru prestasi, kemudian atau Anda ingin menjadi seorang guru pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Ini alasan kita mengikuti suatu pelatihan datang cepat sesuai dengan jadwal. Apa alasan kita? Mana yang kita pilih dari ketiga ini? Pembelajar sepanjang hayat menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru, serta lingkungan Anda. Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi kita itu menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena takut pada panitia, bukan takut kepada kepala sekolah, bukan takut kepada orang lain, dan juga bukan karena ingin dipuji, tapi kita merupakan tanggung jawab kita sebagai guru pembelajar. Dan di sini ada lagi kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Menurut Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan suatu tindakan pertama untuk menghindari agar tidak mendapat hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Contohnya saja anak kita itu ke sekolah datang tepat pada waktu, takut karena dihukum guru, mungkin salah satunya. Udah atau mungkin tidak nyaman dengan teman-temannya di Cimenengkan, teman terlambat terus. Jadi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan lagi kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Contohnya mereka rajin belajar ingin mendapatkan juara 1 contohnya. Itu juga merupakan motivasi. Mereka datang ke sekolah ingin mendapatkan penghargaan. Contohnya ada salah seorang guru di sini, besok anak-anak itu yang datang cepat itu kasih permen 1 ya, itu kan juga penghargaan itu. Dan juga dipuji, bagus, kamu itu rajin ke sekolah. Nah, anak itu juga motivasi, tapi dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita tanam pada anak-anak kita. Mereka itu mematuhi aturan datang dari dirinya sendiri tanpa ada faktor eksternal dari orang lain. Ingin dipuji, karena takut hukuman atau ingin mendapat penghargaan. Bukan seperti itu, tapi datang dari diri kita sendiri. Itu menghargai diri kita yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita. Yang ketiga motivasi tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik berasal dari dalam diri tanpa datang dari orang lain yang berdampak jangka panjang. Kalau mereka sadar ke sekolah itu untuk belajar, untuk mencapai cita-cita dan menimba ilmu, mereka akan rajin ke sekolah. Tapi kalau ingin ini juara takut kena marah sama orang tuanya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapat juara 1, itu eksternal, itu jangka pendek. Mereka sebenarnya akan bosan dengan penghargaan yang kita berikan. Karena sebenarnya bangga pula kamu tidak puji oleh guru, karena sebenarnya teman kan. Jadi orang itu sesuatu akan berubah. Jadi kalau jangka panjang berasal dari kita sendiri. Kita di sekolah ini memang tanggung jawab kita sebagai guru, apalagi kita
kita jadi guru kan ke sekolah bukan karena takut kena kepala sekolah, tapi kita ke sekolah sesuai dengan tanggung jawab kita memang termotivasi untuk menjadi pendidik yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Penghargaan atau menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi anak-anak kita. Contohnya, biasa ranking 1, biasa ranking 2. Jadi mereka itu menjadi terhukum di rumah. Ranking mereka kamu ranking 2 mah. Lu nggak ranking 1, jadi mereka mendapat hukuman ya. Penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi mereka. Contohnya, guru prestasi itu seperti guru prestasi. Guru prestasi pada itu. Jadi hukuman bagi kita sendiri, kita berpengalaman sering, tapi kita berbuat salah akan dibully orang, itu merupakan menjadi bumerang kita sendiri, ya bumerang bagi kita. Kalau kita mendapat penghargaan, nanti tidak dapat lagi. Contohnya 1, besok ada juara lagi, kita akan dihukum. Katanya ada juara dia itu malas, akan dihukum oleh teman itu maupun lingkungan. Tadi ke restitusi. Restitusi inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dikoni merasakan bosan 2004. Jadi siswa kita kalau mengalami masalah, kita menggunakan segitiga restitusi menjadi solusi untuk mencari masalah tanpa ada hukuman atau paksaan dari kita. Kita jadi solusinya. Kalau kita memasuki segitiga restitusi, kita harus ada keyakinan kelas kita yang akan kita tinjau. Karena di sana ada nanti tahap 3-nya menanyakan keyakinan siswa. Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kita sudah keyakinan kelas? Jadi kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan ini merupakan satu budaya positif yang perlu kita terapkan. Karena jika anak-anak kita melanggar, mereka akan lihat kesepakatan kita yang mereka buat bersama. Apakah anak-anak ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat apa itu? Tanggung jawab, apakah kita tanggung jawab dan tugas? Belum, berarti mereka jangan melaksanakan keyakinan kelas. Jadi di sini kita berusaha membuat keyakinan kelas agar tercipta budaya positif di sekolah kita. Di sini keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang abstrak, tapi tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan itu ada konsekuensinya. Kalau keyakinan kelas tidak ada konsekuensinya karena mereka itu lahir dari pikiran anak-anak kita sendiri. Kita kan berdiskusi dengan anak kita, menanyakan apa yang bentuk mereka laksanakan di kelas mereka. Jadi tidak sesuai dengan peraturan, berbeda sekali peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu yang harus diikuti, ada konsekuensinya, ada yang akan kita alami jika kita melanggar peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, sesuatu yang kita yakini kita laksanakan tanpa adanya konsekuensi. Itu yang keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk mencurah pendapat. Kita kumpul di kelas kita tanyakan keyakinan siswa kita, apa pendapat mereka tentang suatu keyakinan yang akan dilaksanakan. Kemudian guru mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau boleh ditempel melalui kertas origami atau apa saja. Kumpulkan semuanya. Sesudah itu susun sesuai dengan prosedur pembentukannya. Kita ganti kalimat-kalimat menjadi kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif, jangan. Atau boleh menggunakan jangan. Kita menggunakan kalimat positif. Contohnya sini kalimat negatif, jangan lahir di kelas atau koridor sekolah. Kalau positifnya berjalan di kelas atau koridor. Jadi kita menggunakan positif. Jadi pada keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Itu merupakan kalimat negatif. Kita menggunakan kalimat positif. Tidak boleh meliput di kelas, bisa seperti itu. Kelas menjadi tenang. Jadi tidak hindari menggunakan kata jangan pada keyakinan kelas. Karena itu merupakan kalimat negatif. Setelah itu, tinjau kembali daftar curah pendapat dan tinjau kembali, sudah kita catat. Sesudah itu baru kita contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru datang tepat waktu. Selanjutnya baru kita satukan menjadi
kelas. Jadi kelas ini tidak punya banyak, maksimal 7 prinsip sudah itu. Terlalu banyak nanti tidak kena oleh siswa kita. Selanjutnya setelah dikumpulkan semua, ditulis, baru semuanya kita tangani oleh siswa. Kalau itu merupakan keyakinan kelas mereka, kita tangani, mereka sudah sepakat, berarti mereka sudah menyatakan kontrak dan kita akan mengikuti semua keyakinan kelas yang kita bentuk. Jadi kalau mereka nanti sesaat melanggarnya, mereka nggak kembali, mereka sudah menandatangani kontrak dengan kita, kesepakatan di kelas kita. Selanjutnya perlu ditempel dinding mau dengan poster biar jelas. Tidak lupa oleh siswa kita, ditempel, kita cetak buat poster dan juga menggunakan karton ditulis. Pokoknya nampak oleh siswa kita. Setelah mereka membuatnya, kemudian dirangkum, dicetak poster, terdapat bukan dengan mereka setiap itu. Jadi mereka yang kalau melanggar, kamu bisa membuat keyakinan kelas dan kamu ada di kamu terkait kontrak dengan kelas kita. Jadi tidak boleh lagi mereka berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian di sini kita masuk lagi ke 5 posisi kontrol. Kita dulu ini ada 5 posisi kontrol kita. Pertama, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau sebagai manajer. Dan kita saksikan contoh video posisi kontrol berikut. Supaya Bapak Ibu tak bisa membedakan di mana posisi kita sebagai penghukum kah, teman kah, pemantau kah, atau manajer kah. Sebagai penghukum ini sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah. Si guru sebagai pembuat rasa bersalah, siswa merasa bersalah atas kesalahan guru. Kemudian ini kita lihat beliau posisi sebagai teman, guru sebagai teman oleh siswa. Wah, sudah jam berapa ini?
kita sebagai manajer di sekolah. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai share alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video. Apa tanggapan Bapak Ibu setelah menonton video tadi? Silakan siapa yang mau menjawab tanggapannya. Dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang lebih baik kita lakukan di sekolah kita? Coba deh, boleh. Terima kasih kesempatan yang diberikan berdasarkan dari posisi yang kita tonton tadi. Mungkin untuk anak SD yang posisi manajer belum, Bu. Karena menyetel alarm masih dibantu bukan dia. Kemudian paling anak kelas 1 mungkin masih posisi yang sebagai apa tuh Bu, yang nasihatin tadi itu yang pas nomor 2 apa tadi, mungkin itu untuk kelas 1, 2, 3. Jadi sesuai dengan kelasnya, nggak bisa kita sebagai manajer untuk semua kelas. Kedua tadi sebagai Sebagai pemantau dan pemantau. Jadi di sini kalau sebagai pemantau tadi kita hanya memantau kita siswa diingatkan. Kalau manajer Kesepakatan. Kalau manajer itu kesepakatan. manajer itu kan tidak hanya alarm aja, kadang ada yang lainnya. Di sini kita menjaga laksana kita terlambat, kemudian apa yang kami lakukan untuk merubah tingkah laku yang melanggar keyakinan kelas. Jadi idealnya yang mana? Yang manajer mungkin ideal Bu, karena apa? Karena ada yang membantu orang tua sama saudaranya kan, bisa diingatkan oleh orang tua atau saudara yang ada di rumah. Ya, terima kasih Bu Mila. Memang untuk idealnya di SD ini kita bersih dulu itu harusnya sebagai manajer. Jadi kita memberikan anak solusi dari masalah kita, kemudian menyangkutkannya dengan keyakinan sekolah kita. Itu makanya Pak Ibu nanti akan saya suruh untuk membuat keyakinan kelas, sehingga nanti bisa sebagai acuan bagi kita kalau siswa kita melanggar atau tidak mengikuti keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi kita tidak langsung memberikan konsekuensi sebagai penghukum pada siswa. Kamu terlambat, silakan nanti tidak keliling lapangan. Jadi itu kita sebagai penghukum sekarang tidak boleh lagi. Jadi kita itu harus sebagai manajer sekolah kita. Nah, ada lagi tanggapan lain? Nah, jadi masalah yang terjadi pada siswa itu dapat terjadi karena tidak mempunyai kebutuhan dasar.
dasar itu, karena sesuatu masalah di sekolah itu ada untuk bertahan hidup. Contohnya nak makan dia pagi, setelah dia itu uring-uringan teman-temannya marah, ditegur, perutnya lapar, belum minum, belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, dia datang ke sekolah sehingga sekolah itu jadi masalah. Kemudian ada lagi kasih sayang dan merasa diterima. Kurangnya kasih sayang kepada anak-anak mungkin di rumah atau dari guru, atau tidak terima oleh teman-temannya, jadi dibully. Memang sesuatu menjadi permasalahan di sekolah kita. Contohnya setiap ke sekolah dengan terus tanpa ada kasih sayang dari kita, dan teman-teman sering membuli. Saya itu langsung membuat masalah. Kemudian ada lagi kebebasan, kurangnya kebebasan siswa kita. Maksudnya ini bukan kebebasan yang bebas, kebebasan tidak. Kebebasan yang mengikat yang sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kesenangan. Tidak ada jam istirahat, belajar terus sampai jam 1. Supaya kita nggak bosan itu. Tidak ada senangnya, tidak ada untuk acara refreshingnya di luar sebentar. Dan ada lagi penguasaan power. Dan terbiasanya dari siswa kita, siswa itu juga akan merasa jengkel dan malas mengikuti pelajaran. Itu 5 faktor dasar penyebab siswa itu melakukan kesalahan karena tidak terpenuhinya faktor dasar mereka. Jadi kita guru, ke sekolah kita perlu makan kan? Di sekolah langsung kerja jam 1, jam 12 kita makan. Kita akan merasa jengkel kalau kita dipaksa kerja oleh orang lain. Apalagi siswa kita ada masalah, prioritas, siswa kita ada masalah, kita akan merasa menjadi emosi. Jadi itu kita dasar itu yang kita penuhi dulu kalau kita ke sekolah, makan, minum, pakaian, semuanya kita penuhi, kita pokok manusia. Kalau kita memahami siswa kita sudah terpenuhi kita dasarnya, maka kita akan murah menangani masalah yang terjadi di sekolah kita. Contohnya ada anak-anak yang nakal di sini. Contohnya dia tidak punya orang tua, tapi kalau misalnya di rumah, mereka setelah ini membuat masalah terus. Jika lakinya nakal, kenapa mereka seperti itu? Karena tidak ada di satu orang tua di rumah yang memberinya arahan kasih sayang yang cukup. Sekolah pun kita dulu sering marah, sehingga siswa itu menjadi tidak nyaman, sehingga mereka selalu jadi buat onar di kelas. Jadi kita dulu harus tahu apa kebutuhan siswa yang belum terpenuhi, apakah kasih sayang, apa belum makan, apa mereka merasa tidak senang, apa mereka merasa terikat oleh kita, dan tidak dikuasai materi sehingga mereka jadi permasalahan di sekolah kita. Nah, kita untuk refleksi kita speaking dulu sebentar. Silakan diri ibu bapak.
semua. Jadi seperti ini kita menunjukkan rasa senang pada murid-murid kita. Kita melakukan ice breaking sekali di kelas. Baik pun laptop kita ice breaking. Jadi siswa itu rasa terbeli kesenangannya, senang hatinya, bergembira dan refresh ya. Tidak menutup raja sebagai suasana yang enggak. Jadi kita juga kita penuhi kita rasa mereka kesenangan. Mungkin mereka senang bergerak, senang bernyanyi, senang bergoyang atau apa saja. Kita felisitasi dengan video atau apa saja bisa memotivasi siswa kita belajar. Nah, dan kita masuk lagi ke restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan pendapat Gosen. Jadi siswa kita itu kita berikan solusinya untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Tetapi kita harus menghindari, kita harus tahu itu tidak motivasi tadi sebagai penghukumkan kita atau pemberi penghargaan atau sebagai menghargai diri sendiri dan diri mereka yang mereka inginkan. Tujuan kita adalah untuk bangun siswa untuk memiliki motivasi, yaitu motivasi intrinsik. Jadi kita dengan menerapkan budaya positif, guru mengambil peran untuk melakukan restitusi. Daripada memberi hukuman atau konsekuensi, restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan masalah sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik. Ini akan kita lakukan di sekolah kita. Jadi kita mengurangi memberikan hukuman pada siswa juga penghargaan. Karena penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi mereka sendiri. Kalau mereka tidak dapat, maka di kurikulum mereka tidak boleh memberikan penghargaan pada siswa juara-juara, tidak boleh juara-juara lagi. Yang tidak juara mereka akan pikir artinya itu juara tidak. Jadi itu tidak nyaman siswa kita. Jadi kita kurangilah memberikan hukuman dan penghargaan kita. Mereka motivasi intrinsik pada siswa kita itu dengan menghargai diri sendiri. Kemarin ada teman tuh di sekolah lain itu mereka memberikan siswa-siswa mendapat hadiah, diberi siswa itu masing-masing pensil 1. Jadi semuanya mendapat penghargaan karena mereka berhasil naik kelas. Tidak ada yang sudah 2-3 dah, semuanya mendapat penghargaan. Berarti mereka sudah berusaha untuk naik ke kelas dengan belajar ke sekolah. Kita menghargai siswa kita, tidak memberikan penghargaan atau hukuman. Ya, tidak ada lagi. Itu yang ditentang. Sekarang tidak boleh memberikan penghargaan pada siswa 1, 2, 3, tidak ada lagi. Jadi kita memberikan semua siswa kita penghargaan. Kalau ada warna sosialnya kita berikan 1 siswa 1 pasal dan dibuku 1 buku masing-masing siswa. Jadi mereka semua merasa dihargai, senang hatinya. Dan mereka itu semuanya kan sekolah ingin belajar. Kita berusaha tapi tidak mampu seperti itu mana kita jadi guru. Kita berusaha belajar dengan berusaha ke sekolah. Tidak dapat 1, 2, 3, tapi menjaga siswa prestasinya nanti akan untuk mencapai cita-cita. Nah, kita bimbingnya siswa kita tidak memberikan penghargaan, tapi ini semuanya ilmunya untuk kamu mencapai cita-cita. Tidak ada lagi penulisan ranking. Kemarin juga ada teman yang protes, bagaimana kami tidak menuliskan ranking? Sementara di SMP kami meminta ranking 1 sampai 10. Bebas dapat bebas buku baju olahraga kan? Iya, makanya itu kurang konfirmasi sekolah atas lanjutan dengan SD. Sehingga jadi seperti itu, padahal pemerintah sudah memanfaatkan tidak ada lagi penghargaan pada siswa juga hukuman. Jadi kita tidak boleh lagi memberi ranking pada siswa kita, ini menghargai siswa atau profil Pancasila itu. Siswa itu punya ingin dihargai oleh kita pun guru ingin dari siswa. Jadi siswa itu tidak boleh lagi beri penghargaan siswa yang tak dapat hati berpendapat dia ibu dong, ibu bodoh, ibu jadi bosan ke sekolah. Nah, jadi kita memberikan siswa
Bu telah memberikan semua kamu hadiah karena anak Bu rajin ke sekolah, semua kita ke sekolah dan buat tugas, sudah rajin. Tapi kita harus adu. Sehingga sesuatu semakin misalnya di sekolah anaknya dibuat di sekolah ada. Hujan orang itu juga tidak akan masa dihukum lagi karena orang tuanya cuma punya satu nanti ya. Ini kalau satu hukum sesuatu oleh orang tua meminta anaknya juara satu juga. Sehingga anak-anak itu merasa dihukum jadi ke sekolah di depan ya juara satu berang mama, berang papa, juara satu. Jadi kita itu harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik untuk belajar tanpa ada penghargaan ataupun hukuman di dalam dirinya kayak ibu belajar untuk masa depan kita. Dan lagi untuk mendapat penghargaan karena penghargaan itu pendek. Ada guru di satu sekolah masa itu setiap hari membawa oleh-oleh gitu. Untuk apa itu beli oleh-oleh? Untuk anak saya bu. Kenapa beri? Kalau yang pandai baca dikasih permen satu. Sehingga setiap hari setiap minggu belajar 1.000 setiap minggu. Sehingga anak itu dapat oleh-oleh belum-belum tidak ada belum-belum. Oleh belajar. Jadi anak itu pada sebagaikan pagi tibonya ada permen sekolah berapa ibu. Dan kan yang datang pagi pakai permen cek ya. Laki ke sekolah pagi. Tidak ada permen yang datang pagi jalan. Jadi itu merupakan penghargaan yang tidak baik. Siswa itu menjadi malas. Ada permen yang meja permen itu permen yang puluh. Iya, ada seorang guru itu seorang guru tiap hari membawakan karton ke sekolah baca sendiri. Jadi anak bisa baca dikasih boleh pilih sama kamu mana yang kamu suka. Belajar berlomba lah anak. Sehingga itu anak-anak itu belajar untuk mendapatkan oleh-oleh dari gurunya. Jadi tidak permanen. Karena mengharapkan imbalan. Tidak muncul motivasi intrinsiknya itu ekstrinsik dari luar datangnya kan. Nah ikhlas. Jadi kalau kita sebagai guru itu tumbuhkan motivasi intrinsik siswa itu tanpa kita beri untuk penghargaan. Jadi ini belajar yuk semata-mata untuk mencapai cita-cita. Sekarang kita lihat kan contoh restitusi. Ini ada restitusi di sini. Lihat mana mungkin masing-masing ada jadi kita restitusi sebagai seorang mengajar.
Ini tidak kena salah. Jadi kita sebagai manajer kita dan mereka akan kita. Seperti yang saya lakukan pada saat sekarang ini untuk anak kelas 4, 5, dan 6. Bagi anak tersebut yang tidak sholat, saya akan berdenda 2 bulan. Bagaimana itu? Yang baiklah, kepada Bu Jas, mendenda siswa dengan buku jika tidak sholat. Seharusnya memang tidak perlu terjadi, kita cukup memberikan nasihat pada siswa sesuai dengan tiga restitusi sehingga muncul keinginan mereka untuk sholat dan dirinya sendiri. Kita berikan nasihat, solusi, apakah mereka itu tidak takut berdosa, apakah mereka tidak bisa dengan orang tuanya, karena tidak sholat orang tuanya akan menderita nanti di akhirat. Kita berikan pengalaman kita dan siswa membuka pikirannya agar mereka sholat. Harusnya memang tidak perlu didenda ataupun diberi ganjaran. Kita berikan solusi yang baik, berikan gambaran jika tidak sholat apa yang akan terjadi. Kita orang Islam, Islam itu apa yang sebagai orang Islam? Melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat apa konsekuensinya nanti? Kalau seandainya kita sudah meninggal masuk neraka, Bu, ya. Kalau orang tua kita dulu meninggal, kita tidak sholat, orang tua kita akan juga menderita karena kita tidak sholat. Jadi kita berikan proses pencerahan sehingga mereka itu paham kalau itu memang penting bagi diri mereka. Seperti itu, Bu Jas.
Jadi tadi kita berikan denda hukuman atau ganjaran kepada siswa, kita berikan solusi pada siswa kita, di mana tiga restitusi memberikan solusi yang tepat sehingga siswa itu sadar kesalahan dari dirinya sendiri. Dari yang lain Pak Ibu bertanya? Berarti nanti Bu, setelah kita mempelajari kurikulum merdeka ini dari kelas 1 sampai kelas 6, di sini kita lihat nanti memang anak tidak ada yang tinggal kalau di sini. Memang naik semua. Walaupun tidak bisa mereka membaca, sudah bersusah payah kita untuk membawa dia untuk membaca, memang harus naik kelihatannya. Baiklah Bu Jas. Pada kurikulum mereka ini kita itu sebagai guru memang harus membuat portofolio siswa. Kenapa kita membuat portofolio siswa? Di sana dicantumkan nilai siswa kita dan langkah-langkah kita menangani kegagalan siswa dalam suatu kompetensi. Sehingga di sana tergambar dari mana dikuasai oleh siswa kita nanti kita berikan kepada siswa itu tindak lanjut. Kalau mereka naik, kita berikan portofolio siswa dan pada guru kita di atasnya. Ini portofolio si Arif Bu, kurang dan membaca. Tahu Ibu itu mana kurang oleh siswa, maka portofolio itu dibuat seperti map ijazah itu masuk ke dalam. Jadi belajar sampai kelas 6 bersambung satu sampai kelas 6. Jadi kalau naik, ambilnya kepada siswa kepada gurunya nanti untuk bisa membaca di rekam jejak siswa kita di mana kelas bawah apa yang bisa siswa kita kali itu bagi tambah atau membacakan. Jadi sebenarnya dapat yang kita dari portofolio siswa. Makanya kata Ibu itu portofolio itu menyambung satu sampai kelas 6. Jadi kita bisa membaca rekam jejak di siswa kita mana yang tidak mereka kuasai menjadinya. Ibu harus mengatakan untuk mereka ini harus tidak lanjut itu penting sekali sehingga siswa tidak ada yang tinggal lagi. Itu saja sebagai guru harus berusaha keras agar potensi ini kita ulang lagi, ulang. Nanti bisa ulang balik. Berarti itu kata Ibu itu kalau mengadakan diklat. Jadi kita memang rekam jejak bahwa itu betul-betul itu sama dengan rekam jejak siswa. Sehingga sebagai senam nampak rekam jejak siswa kita mana yang siswa yang tidak paham materinya, di mana ketinggalan siswa kita tahu mana kelemahan siswa kita. Jadi berusahakan tidak ada yang tinggal dengan melakukan tidak lanjut yang kontinu berkala dan terus menerus. Makanya kita kalau membuat modul itu di sana ada tidak lanjut. Kalau sudah gagal, lihat soalnya asal itu bahas sampai anak tuntas. Seperti itu. Jadi berarti untuk video itu kalau dia di kelas 1 terus lanjut ke kelas 2. Nah, makanya tebal itu mengatakan sertifikat tebal maknya seperti itu katanya. Jadi kelas 2 nanti paham. Istilah tadi tentang dari mana Ibu kau nanya kau bersyarat kau kurangnya di potensi kau jadi nilai sebenarnya memang kurang nampak Ibu kan. Oke lah, tahu nanti kita siswa kita di dekat bijak siswa kita tidak ada di kelas bawah. Jadi kita di kelas bawah tinggi tidak lama. Oh iya lihat bodoh lagi jam. Ya ada kebijak kawat. Katanya guru di mana salahnya tahu lah yang dimana foto tadi tahu. Di mana kita ketinggalannya kita tahu. Tidak ada lagi yang mengambil kelas atas, nak pandai kau, jadi harus tahu rekam jejak awak, nak pandai membaca, nanti fokus membaca lagi. Jadi kalau kelas 1 nak pandai membaca ya tinggalkanlah agak 10 menit. Kalau takut sendiri, tinggalkan teman bilangin sama orang tuanya kalau dia tinggal dulu agak 10 menit atau agak setengah jam untuk tidak lanjut membaca. Kalau itu ada, tidak lanjut itu pada siswa kita di luar jam belajar kita. Tapi dengan syarat kita ngomong kepada orang tuanya kalau anak ini memang kita beri tidak lanjut dulu agar tuntas materi tersebut seperti itu. Dan lagi apa yang lain? Ini portofolio itu merupakan syarat mutlak dalam kurikulum mereka harus ada. Karena itu merupakan rekam jejak siswa kita selama pembelajaran 1 tahun itu. Terekam jejak siswa kita, nilainya dari awal masuk sampai akhir. Nggak ada lagi yang nilai yang muncul karena khayalan. Kelimut, kalau bisa seperti itu tidak ada. Rekam jejak tidak ada, rekam jejak sama lagi. Boleh itu merupakan PH, karena masukkan ke situ. Boleh PH ini kalau masuk kemarin baru masuk ke situ. Kalau sana ada rekam jejak siswa kita, nilainya ada dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita kurangi lagi memberikan hukuman dan imbalan kepada siswa kita agar motivasi intrinsik muncul di siswa kita.
Makanya kita nanti membuat keyakinan kelas sebagai pedoman bagi siswa kita untuk berbuat karena mereka sudah meyakini itu perbuatan yang mereka sepakati di kelasnya. Atau mengumpulkan tugas pada tepat pada waktunya. Mereka konsekuensi. Oh, latihan saya yakin awak, yakin, tanda tangan. Dan membuat satu siswa kita. Apakah kamu yakin sudah siswa berbuat secara kayak kelas? Belum, Bu. Jadi apa yang akan melakukan kan PR selanjutnya, Bu? Mereka boleh seperti itu. Boleh saja kalau institusi itu menjadi solusi saja tanpa memberikan hukuman. Jadi kita contohnya sini misalkan identitas, kita bisa kira-kira seperti ini. Bahasa tidak apa-apa, tidak ada misalnya sempurna. Terus kita siswa kita, bu jangan terlalu berbuat salah, seperti itu. Jadi kita tidak berdiskusi sebenarnya salah, sedang benar dan jadi seperti itu. Kita berdiskusi dari misalnya yang kita hadapi. Jadi kalau siswa merasa kesal, kesal seperti itu kalau kita dipindah oleh orang lain bisa juga. Jadi bagaimana kalau kita jangan dipindah orang lain? Apa dengan kita jangan berbuat kasar kepada teman? Itu benar identitas. Mengubah identitas orang yang gagal ke salah jadi orang yang sukses. Jadi kesalahan kita ubah menjadi yang positif. Dan validasi tidak ada salah. Mungkin di sini kita lihat contoh bagaimana berarti kamu bisa melakukan guru dari yang di sini. Kalau kita belum pernah melaksanakan, kita akan merasa asing juga dari institusi ini. Karena kita biasa melaksanakan hukuman imbalan. Jadi kita memang si cepat itu akan berubah. Kita coba secara bertahap mencobakannya. Kalau sesuatu tidak bisa instan seperti karpet langsung kini hasil tidak bisa seperti itu. Nah, dan rumah sendiri tidak seperti itu kan berproses semuanya, tidak ada yang instan. Jadi kita coba bertahap nanti merubah setelah kita ini akan terjadi melaksanakan sistem usaha dengan segitiga restitusi, tidak lagi dengan hukuman atau imbalan. Kita usahakan dengan restitusi. Makanya kita buatlah kegiatan kelas nanti. Kemudian yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Jadi kalau siswa kita sudah bersalah, kita validasi, kemudian kita terakhir menanyakan keyakinan siswa, apakah mereka yakin akan berubah, nilai keyakinan apa setelah mereka langgar, bertanya itu. Selanjutnya apa yang mereka berbuat lagi, itu keyakinan siswa.
selalu memberikan pada siswa kita itu rasa senang, nyaman, agar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih baik, lebih cita-cita. Jadi kita jangan menonton aja bahwa manfaatkan fasilitas sekolah kita, ada fokus, ada laptop, bisa kita pakai ke sekolah. Jadi siswa kita itu lebih bersemangat lagi ke sekolah. Kita juga memberikan video pembelajaran, animasi pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Nah, ada tanggapan teman-teman lain lagi sebelum kita tutup acara kita? Pas. Satu lah, malah. Ada satu lagi. Mila, ada Mila? Pada Pit? Pas. Jadi kesimpulannya kita melaksanakan penilaian positif, pertama disiplin, menerapkan disiplin positif, kemudian apa yang kedua? Menerapkan ada motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada 5 posisi guru, posisi kontrol guru. Yang dia adalah posisi sebagai manajer. Dan ada nilai-nilai kebajikan. Dan lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama tadi terhidupnya, mencapai kesenangan, kebebasan. Apa tadi lagi? Kepuasan power. Nah, jadi terakhir restitusi dengan 3 langkah. Pertama apa tadi? Menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan siswa. Itu juga posisi sebagai manajer. Kita restitusi itu sebagai manajer itu. Jadi jangan sebagai penghukum kita tidak boleh kita sebagai penghukum, siswa itu akan menjadi takut dan tertekan ke sekolah. Jadi untuk selanjutnya kita mestilah kita guru itu sebagai manajer. Ibu sebagai CDP kata 8 rencana akan melaksanakan di sini restitusi. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas nanti akan dibuat pada video nanti. Contoh keyakinan per kelas, keyakinan kelasnya nanti ditampilkan di video nanti. Kita Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas nanti setelah ini silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nanti saya akan memantau dan mendokumentasikannya sebagai imbas dari proses kita ini. Sudah Bapak Ibu? Tadi cara langkahnya, kemudian cara membuat kesempatan kelas nanti bisa Bapak Ibu tempel di dinding berupa poster yang telah disepakati oleh siswa di setiap kelas. Juga nanti juga kita akan membuat keyakinan sekolah kita yang berlaku untuk guru dan siswa. Baik dengan disiplin, tanggung jawab, kebersihan, sopan santun, religius akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, untuk workshop saat ini Ibu tutup dari sini. Mudah-mudahan ibunya dapat bermanfaat bagi ibu-ibu bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Epitra Tambah Remix. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat
Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba Remix. cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah serta karunia-Nya setiap hari yang kita nikmati, sehingga tidak ada salahnya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan salam selalu kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai acara kita dengan membacakan basmalah. Acara selanjutnya yakni agenda diskusi membuat keyakinan sekolah SDN 13 Sungai Jambur yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Elsa SPD. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusuf dari KPS Sungai Jambur. Pada kesempatan ini saya akan membebaskan ilmu yang saya dapat selama CGP, yaitu membuat keyakinan sekolah, di mana nanti keyakinan sekolah ini akan kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah yang tadi sekolah kita dengan restitusi seperti yang buat kemarin. Jadi sini kita kalau ada kesalahan baik dari guru maupun dari anak-anak, kita tidak memberikan hukuman kepada siswa kita, tapi kita memberikan solusi dengan mengingatkan keyakinan sekolah yang kita bersama. Keyakinan sekolah ini maksudnya di sini kesepakatan kita bersama untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Jadi kita sepakat untuk menjaga kebersihan, berarti kalau ada anak yang tidak menjaga kebersihan sekolah, berarti dia telah melanggar keyakinan sekolah kita. Sekarang kita mulai dengan memberikan pendapat masing-masing kita, apa yang akan kita sepakati untuk membuat keyakinan sekolah kita. Silakan ditempel nanti di dinding ini, di papan ini, apa masukan dari ibu-ibu untuk membuat keyakinan sekolah kita tentang disiplin, kebersihan, harga menghargai, sponsor itu semuanya yang bisa membudayakan positif di sekolah kita. Terciptanya budaya positif di sekolah kita sehingga tercipta sekolah kita yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Silakan mulai dari Bu Dewi. Bikin kayak apa itu? Mati dalam itu kan semua kan. Kalau di perubahan di sekolah TK pasti pengajar itu dapat ada orang mengganti diri dan mengambil jas ini sudah itu ajaran mau kirim foto bapak itu aduh model itu acara ya itu jadi ya teman di sini dia mengusulkan berpakaian sopan rapi sopan di sekolah. Mati putaran sekolah berjalan dengan sopan santun,
Minta citra sekolah bersikap sopan kepada guru, teman, dan seluruh warga sekolah. Awak dia sopan santun. Di sini mana? Di sini ini mengatakan datang tepat waktu. Datang tepat waktu banyak tuh. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Berarti di sini pertama kita datang tepat waktu ke sekolah ya. Ya setuju seadanya. Datang tepat waktu. Usahakan ada datang tepat waktu. Jangan lagi ada yang datang jam 8 jam 9 tuh. Ya setengah 8 paling lambat tiba di sekolah. Awak yang buat perjanjian, awak yang melaksanakan. Nah, lakukanlah. Dan tanggung jawab melaksanakan tugas tepat waktu. Ayo kita terimanya, lepas tuh. Melaksanakan tugas tepat waktu maksudnya itu tepat waktu itu. Kalau pas jam masuk BBM lah. Kau lagi bos kau mau taruh lo. Ini masuk lagi tadi Fred masukin mau taruh bos itu bisa dengan jadwal kita. Jadwal kita jam berapa masuknya bergantian jam masuk pada itu. Semua itu. Mereka tugas tepat waktu. Ya, Bu. enak. Baik. Waktu jadi kau tepat waktu langsung masuk. Kau nak dan kau tapi kau isi kau kadang kan anakku pagalit pacaka. Jadi kita tepat waktu. Kalau jam itu bergantian waktu kalau ada magamat kedua masuk sekali gitu. Karena pergantian waktu sudah istirahat guys, sudah jam mapel yang lain, langsung tepat waktu masuk. Lepas itu, Tidak ada motor. ada motor ada. Ambil dia motornya. Motor ambil motor aja. Ayo motornya begini itu dah. Ini semua sih tepat waktu, semua sih ke kelas. Jadi waktu itu tidak ada terjadi miskomunikasi, salah paham. Awak jangan menjaga suara sih di awak. Kalau ada masalah, ada kalau salah paham kawan tu. Nah, beli sendiri kan enggak? Awak antara ambil mau tak pelulu. Apa pakai muslim? Iya, Bu. Atau ajak beli supaya Kawasan berbusana sopan santun nak. Kawasan berbusana muslim. Tambahnya. Yang disiplin berpakaian tadi itu Bu. Kakak. Yang memakai seragam sekolah dan sesuai peraturan bagi siswa dan wali murid Dan berpakaian Dan busana dan muslim bagi wali murid. yang datang ke sekolah. tambah ada ya wali murid nak anak Jaga kebersihan. Itu ada tambah. Tambah itu di lingkungan tu. tolong menolong, maksudnya tolong menolong sesama warga sekolah. Nah, kan masuk peduli kan. Menolong. Nah, Keberkah kah? itu tambah semua. itu poin satunya Bu. Nah, Masuk di sisi Juga kebersihan lingkungan sekolah itu nomor 1 tu. loh. Tolong menolong. Mana kenyataan baik dan sopan. Menghormati lah dibincang Bu. Mati loh. Iya. Menghormati itu kan harus Saling menghormati saya, Kakak-kakak menghormati orang lain tuh. Saling menghormati. Menghormati nak. Saling Kadang anak kelas rendah menghormati. orang abang aneh Saling menghormati itu abang aneh Saling menghormati Atau lain. semua wali. Nomor 2 itu tidak berkata. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, Kata juga kan ada kasar. Ya. mana Bu? ada dua tuh. Dua lah Bu. Tambah ada. Tambah pit. Mana step? Ya, jangan ada payah lah. Semua warga sekolah menghormati lah lain dan bercakap. Luas ya orang ini. Lagi. Luas. Padahal yang buat itu sudah loh, tidak boleh tambah dan Simpel kan. simpel padat. Cuma itu kan secara Kalau global. poin
points Iya. ya boys. Poin-poin itu. Kalau dijabarkan tuh banyak sebenarnya bu jabarannya. Siapa yang global sih? Pakai ibu teh sendiri itu sebenarnya masuknya nah cuman awak kayak dek sekarang mau dek global. Pasang aja belangko di laptop ya. Apa paradonya itu?